Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita petunjuk untuk memahami perkara-perkara yang penting dalam agamanya, memahami keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya, memahami ilmu yang bermanfaat dengan buah-buah manis yang kita rasakan dalam hidup kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memudahkan kita untuk membaca keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengan ini kita akan bisa memperbaiki banyak hal-hal yang kurang dalam ibadah kita, memperbaiki hal-hal yang kurang dalam keimanan kita. Karena kita tahu, berkali-kali diingatkan, berkali-kali disampaikan dalam kajian-kajian tentang keutamaan ilmu. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk memperbaiki diri manusia, untuk menumbuhkan dengan sempurna pohon keimanan dalam hati manusia yang buah-buahnya akan menjulang ke langit. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat taat kepada Allah, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat ma'rifatullah, cinta kepada Allah yang benar. Seperti pohon yang baik yang akarnya menancap kokoh ke dalam langit, ke dalam bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian buah-buahnya memberikan kepada orang yang menanamnya, menghasilkan buah-buah yang manis dan indah setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, setiap kita belajar, dan ini berkali-kali ana ingatkan dalam kajian-kajian kita, setiap kita belajar, setiap kita mengikuti kajian, setiap kita belajar tentang tauhid, kita harus pikirkan buah apa, pengaruh kebaikan apa yang telah kita hasilkan dalam diri kita, utamanya dalam hal mewujudkan kecintaan kepada Allah yang merupakan landasan agama Islam,
mewujudkan rasa takut kepada Allah, tunduk kepadanya, berharap, bersandar diri, berserah diri, bertawakal, dan semua sifat-sifat kebaikan yang lainnya, yang barang siapa dihalangi dari sifat-sifat kebaikan ini, maka sungguh dia akan dihalangi dari semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada hamba-hambanya. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa fid din azakumullah, dalam kajian kita di malam hari ini kita akan membahas tentang khusyuk dalam ibadah. Khusyuk dalam ibadah, utamanya dalam sholat, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu buah termanis dari ilmu yang bermanfaat, yang merupakan salah satu buah termanis yang dengan ini kerinduannya orang-orang yang beriman untuk merasakan nikmatnya berjumpa dengan Allah dalam sholat akan terwujudkan dalam diri mereka. Dan inilah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin menghibur kekasihnya di dunia yang selalu merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka benar-benar khusyuk dalam salatnya, merasakan salatnya sebagai sesuatu yang paling dipentingkannya, karena pada saat itu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengannya, yang ini merupakan puncak dari kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu falyanzur ahadukum bima yunajihi." Jika salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu dia sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya masing-masing dari kalian melihat bima yunajihi, bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, salat adalah cara untuk berjumpa dengan Allah di dunia. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di akhirat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, di sorga nanti, sebagai kenikmatan yang paling tinggi, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengannya, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh, dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling lahir dan batinnya, apalagi niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pengharapannya orang yang beriman. Ketika dia beribadah di dunia, memurnikan niatnya, memurnikan tauhidnya, mengamalkan amalan soleh sesuai dengan petunjuk Allah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah puncak dari keinginan mereka, puncak dari kebahagiaan mereka. Makanya ibadah yang merupakan sarana untuk berjumpa dengan Allah di dunia, apalagi salat yang merupakan sebesar-besarnya ibadah anggota badan, yang terkumpul padanya banyak ibadah-ibadah yang mulia, mulai dari berdoa, membaca Al-Quran, berzikir, mengagungkan Allah dalam sujud, ruku, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk perjumpaan dengan Allah yang mesti dipersiapkan oleh orang-orang yang beriman. Antum mungkin pernah baca biografinya berapa ulama salaf, termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mereka itu kalau akan melaksanakan sholat, baru mendengarkan azan, gemetar badan mereka. Bahkan saya pernah nukilkan biografinya Imam Ibrahim ibnu Maimun As-Sa'id, ulama dari kalangan tabi'in, yang beliau adalah tukang pandai besi, mukul-mukul besi dengan palu. Kalau beliau sudah mendengarkan azan sholat, itu langsung badannya kekuatannya hilang, sehingga dia tidak bisa memukulkan palu yang sudah berada di atas kepalanya. Tinggal diturunkan saja, tidak bisa. Langsung berhenti dan dia meninggalkannya untuk menunaikan sholat. Jadi sholat itu berjumpa dengan Allah. Makanya orang yang beriman, dia akan memperhatikan sholatnya, mulai dari penampilannya. Kenapa dia berwudhu dulu? Karena itu adalah kesucian dirinya, mensucikan dirinya lahir dan batin. Dia berwudhu
yang dengan wudu itu dia mensucikan anggota badannya untuk menghadap Allah. Kemudian setelah itu dia membaca zikir. Bagaimana zikir setelah berwudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, karena ini mensucikan batin, dan termasuk orang-orang yang mensucikan dirinya karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman ketika mereka menghadap Allah dengan penampilan yang terbaik, mulai dari penampilan anggota badannya. Setelah berwudu dia memakai pakaian yang indah. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasanmu yang terindah ketika kamu akan menunaikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu ahaqqu ayyutazayyana lahu. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita berhias di hadapannya. Maka pakaian yang terindah yang kita miliki, penampilan yang paling bagus dengan wangi-wangian, bersih dan seterusnya, ini yang paling pantas untuk kita persembahkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kita mencintainya. Sebagai bukti kita mencintainya, karena tidak mungkin kita mengaku mencintai sesuatu waktu kita akan berjumpa dengannya kita tidak mengadakan persiapan, tidak mengadakan penyambutan yang baik, tidak memperbaiki penampilan diri kita. Tentu ini menunjukkan kurangnya cinta kita kepada orang tersebut. Apalagi kepada zat yang kecintaan orang-orang yang beriman melebihi terhadapnya, melebihi dari semua kecintaannya terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya cinta kepada Allah menjadikan indah segala sesuatu. Tidak akan menjadikan kita payah ketika mempersiapkan diri. Saya pernah sebutkan mungkin dalam kajian di sini kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kenikmatan itu mengikuti cinta. Orang yang belajar sholat untuk khusyuk karena dia tahu akan bertemu Allah, rasanya nikmat dia mempelajarinya. Orang yang mempersiapkan dirinya untuk sholat ketika dia berwudu, mempersiapkan kesucian dirinya, memperbaiki penampilannya, itu menjadi indah karena mengikuti rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mungkin dikatakan sebagai orang yang cinta kepada Allah tapi tidak ada perhatiannya tentang sholat, ibadah, cara untuk meraih khusyuk, sebab-sebab untuk memudahkan kepada kita kepada penyempurnaan ibadah. Tidak mungkin dikatakan demikian. Antum perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doa yang terkenal riwayat Imam Muslim, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan himpunkanlah diriku ke dalam golongannya orang-orang yang miskin. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan yang pernah kita bahas bahwa miskin kekurangan harta secara zatnya tidak dipuji sebagaimana banyaknya harta secara zatnya tidak dipuji, maka kita tahu arti hadis ini bukanlah maksudnya semata-mata tidak punya harta. Karena meskipun Rasulullah SAW termasuk Nabi contoh panutan yang sangat sederhana dalam kehidupan beliau, tetapi tidak mungkin Rasulullah SAW meminta dan memuji sesuatu yang tidak dipuji secara asal dalam agama. Makanya Imam Ibnu Rajab dan para ulama yang lainnya sewaktu mengartikan arti maskanah, mereka mengembalikannya dengan makna asal. Maskanah itu artinya ketundukan, sikap merendahkan diri, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti arti hadis ini, ya Allah, jadikanlah aku, kumpulkanlah aku termasuk ke dalam golongannya orang-orang yang al-khasyi'in, yang khusyuk dalam beribadah kepadamu. Al-mutawadhi'in, orang-orang yang selalu merendahkan diri kepadamu. Mutawadhi'in, orang-orang yang merendahkan diri kepadamu. Al-khadhi'in, orang-orang yang selalu tunduk kepadamu. Ini pengertian hadis tersebut. Meskipun
tidak bertentangan dengan makna miskin yang kita kenal. Kenapa? Karena yang berpeluang untuk bisa mendapatkan sifat ini itu kebanyakannya adalah orang-orang yang tidak punya kedudukan dan harta. Karena sifatnya harta selalu membuat manusia lalai. Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita termasuk ke dalam golongan mereka. Jadi, ini pengertian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta sifat khusyuk. Padahal dia adalah imamnya orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya, untuk menggambarkan kepada kita bahwa ini merupakan kedudukan yang tinggi yang mesti diusahakan oleh orang-orang yang beriman. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, sifat khusyuk yang asalnya adalah dalam hati manusia, ketundukan hati yang disertai dengan ketenangan anggota badan ketika beribadah, ini merupakan salah satu buah termanis daripada ilmu yang bermanfaat. Antum pernah ingat dan sering insyaallah mengucapkan doa ini dalam Sahih Muslim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang dipelajari tidak merasuk ke dalam hati, tidak merubah orang yang mempelajarinya menjadi lebih baik. Dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, nafsu yang tidak pernah puas terhadap dunia, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Para ulama yang menjelaskan makna hadis ini, Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Ala'i yang dibawakan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW menggandengkan 4 perkara ini dan mendahulukan penyebutan ilmu yang tidak bermanfaat, menunjukkan bahwa apa yang terjadi di 3 hal selanjutnya adalah akibat dari yang pertama, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti orang yang belajar tapi hatinya tidak khusyuk ketika beribadah, orang yang belajar tapi nafsunya tidak pernah terpuaskan dan tidak merasa cukup dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya, dan orang yang doanya tidak mudah dikabulkan, ini merupakan pertanda ilmu yang dimilikinya bukanlah ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmu seperti ini akan menjadi sumber kecelakaan bagi dirinya kalau dia tidak segera memperbaikinya dan mengoreksi dirinya. Jadi perhatikan, ini Rasulullah SAW mengisyaratkan demikian. Makanya mempelajari khusyuk, mempelajari cara-cara untuk mendapatkannya, ini menggambarkan bahwa ilmu yang kita pelajari insya Allah ilmu yang benar, ilmu yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kepada makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal petunjuknya, mengenal ilmu yang bermanfaat. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, setelah doa Nabi SAW ini, orang-orang yang sempurna keimanannya, antum perhatikan dalam Al-Quran, mulai dari para Nabi alaihi wassalatu wassalam, setelah itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat khusyuk dalam ibadah dan selalu merendahkan diri dalam kehidupannya. Mulai dari para Nabi alaihi wassalatu wassalam, ayat yang terkenal, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersamaan dengan itu,
Mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Ini termasuk buah dari sifat khusyuk. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk, tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini sifatnya siapa? Para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sifatnya orang-orang yang saleh, yang menunjukkan manfaat ilmu dalam diri mereka benar-benar sempurna. Kemudian setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini makna yang disebutkan oleh para ulama tentang tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Fath. Bagaimana bunyinya? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kemudian apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, siapa mereka? Para sahabat. Pujian yang agung tentang keutamaan dan kemuliaan mereka. Dan orang-orang yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, memiliki sifat asyidda'u 'alal kuffari, keras terhadap orang-orang kafir dan sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap di kalangan mereka orang-orang yang beriman. Tarahum ruk'an, kamu melihat mereka selalu ruku dan sujud, berarti sifat mereka semangat melaksanakan sholat yang disyariatkan dalam Islam. Ya betaguna, dengan tujuan untuk mencari karunia dan keridhaan Allah. Terus ciri-ciri mereka apa? Simahum, karena mereka banyak melaksanakan sholat. Apa ciri-cirinya? Simahum, tanda-tanda mereka yang terdapat pada wajah mereka. Apa? Min athari sujud, dari bekas-bekas sujud, bekas-bekas sholat yang mereka kerjakan. Kita tahu bersama penafsiran yang keliru tentang ayat ini. Bekas-bekas sujud adalah tanda hitam, jidatnya hitam. Maka orang yang paling banyak mengoleskan arang di jidatnya berarti dia adalah orang yang soleh, memiliki tanda-tandanya. Sahabat ini keliru. Para ulama ahli tafsir, Imam Mujahid dan para ulama yang lainnya mengartikan tanda-tanda atau bekas-bekas sujudnya, ini bekas-bekas sholat di sini adalah kekhusyuan dan ketenangan dan sikap merendahkan diri. Al-khusyu' wa tawadhu. Khusyuk dalam sholatnya, ketenangan pada anggota badannya. Khusyuk dalam hatinya, ketenangan pada anggota badannya ketika mereka melaksanakan sholat. Makanya di sini perlu kita lihat, setelah kita memahami bahwa sifatnya orang-orang yang soleh, mereka adalah khusyuk hatinya ketika beribadah, tunduk kepada Allah, anggota badannya tenang, tidak banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat dalam sholat. Ini jelas bertentangan dengan makna khusyuk. Dalam sebuah athar yang dinisbatkan kepada Imam sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ada juga yang mengatakan ini dari Imam Sa'id ibn Musayyib atau yang lainnya. Yang jelas Ibnu Taimiyah mengatakan ini dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah melihat orang yang sholat tapi banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Apa kata beliau? Lau khasya'a qalbu hadzal rajulu la khasya'at jawarihuhu. Seandainya hati orang ini tunduk, maka akan tunduk semua anggota badannya. Kalau hatinya khusyuk, maka mestinya akan tenang semua anggota badannya. Makanya ketenangan dalam sholat diperlukan. Ketenangan dalam sholat diperlukan. Dan hal-hal yang mendukung untuk ini juga sangat dibutuhkan untuk mencapai khusyuk dalam sholat. Dari sini pun kita ketahui, ya, bahwasanya tidak dibenarkan kalau orang-orang yang menyangka bahwa yang namanya khusyuk itu hanya sekedar ditampilkan
pada anggota badan, tapi hatinya tidak khusyuk. Ini diingatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu sebagai khusyu'un nifaq. Khusyuknya orang-orang munafik. Beliau mengatakan ista'idzu billahi min khusyu'in nifaq. Berlindunglah kalian kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Ditanya kepada beliau, "Wa ma khusyu'un nifaq?" Apakah khusyuk kemunafikan itu? Maka beliau mengatakan, "Antaral jasada khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'." Kamu melihat badan yang seolah-olah khusyuk dan tunduk, padahal hatinya sama sekali jauh dari kekhusyuan dan ketundukan karena dia tidak mengenal Allah, tidak memiliki akidah yang benar. Bagaimana dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini khusyuk kemunafikan, dan ini termasuk syubhat yang harus kita hilangkan dan kita benarkan ketika memahami pengertian khusyuk yang sebenarnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ayyuhal ikhwatu fillah, khusyuk adalah ilmu yang bermanfaat dan sangat disayangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Ini ilmu yang bermanfaat yang pertama kali diangkat dari diri manusia. Makanya kalau orang di akhir zaman jarang yang khusyuk, ibadahnya itu memang wajar. Karena ilmu yang bermanfaat sudah kurang di akhir zaman. Banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan demikian. Di antaranya Imam Ibnu Rajab menukil sebuah riwayat yang sahih dari Imam An-Nasai rahimahullah taala dalam sunannya, dan banyak jalurnya hadis ini dan banyak sahabat yang meriwayatkannya dengan sanad-sanad yang dikumpulkan derajatnya kuat, ya. Dari seorang tabi'in yang mulia yang bernama Jubair ibnu Nufair rahimahullah taala, dia meriwayatkan dari sahabat Auf ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadhara ila samai yauman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat memandang ke langit. Faqala, kemudian beliau bersabda, "Hadza awanun yurfa'u fihi ilmu." Inilah waktu diangkatnya ilmu dari diri manusia. Faqala rajulun minal ansari yuqalu lahu Ziyad ibnu Labid. Maka ada salah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang namanya Ziyad ibnu Labid radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ayurfa'ul ilmu wa qad uthbita wa wa'adhul qulub." Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu diangkat? Padahal ilmu telah ditetapkan dan telah dipahami, menetap dalam hati-hati manusia, telah dihafal, dikuasai oleh orang-orang yang berilmu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "In kuntu la ahsabuka min afqahi ahli Madinah." Sebelumnya saya menyangka kamu ini termasuk yang paling paham di kalangan penduduk Madinah. Wa dzakara dhalal al-yahudi wan nasara ala ma fi aydihim min kitabillahi azza wa jal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani tersesat padahal di tangan mereka masih ada kitabullah. Maksudnya apa? Bukan yang diangkat ilmunya artinya hilang hafalannya, bukan. Tapi manfaatnya yang tidak terwujud, yang tidak terlihat tanda-tandanya. Faqala, kemudian Jubair ibnu Nufair mengatakan, kelanjutan hadis ini, "Laqitu Shaddad ibni Aus fahaddatsu bi hadithi Auf ibni Malik." Kemudian aku menjumpai sahabat yang lainnya, Shaddad ibnu Aus, tentang hadis ini. Aku sampaikan hadisnya Auf ibnu Malik radhiyallahu taala anhum anis sahabati ajma'in ini. Faqala, maka Shaddad radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Shadaqa Aufun." Benarlah ucapannya Auf radhiyallahu taala anhu. "Ala ukhbiruka bi awwali dzalika yurfa?" Apakah kamu ingin aku beritahukan ilmu yang pertama kali diangkat dari diri manusia? Qultu, maka aku katakan, "Bala, iya aku mau." Qala, maka beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Al-khusyu'u hatta la tara khashi'an." Yang pertama kali diangkat adalah sifat khusyuk, sehingga nantinya kamu tidak akan melihat seorang pun yang khusyuk dalam ibadahnya
dalam salatnya ketika dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat disebutkan hatta yadkhulur rajulu masjidan jami'an fala yara fiha ahadan khashi'an. Sampai-sampai nantinya di akhir zaman ada orang yang masuk masjid jami', salat berjamaah, salat Jumat, tapi dia tidak mendapati seorang pun yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Ini gambaran tentang apa? Bahwa khusyuk adalah ilmu yang bermanfaat yang sangat mahal, apalagi di akhir zaman. Oleh karena itu, ini adalah perkara yang harusnya menjadi motivasi bagi diri kita untuk berusaha mempelajarinya. Yang jelas, al-khusyuk, ikhwani wa akhwati fi din azakumullah, secara bahasa, ya pengertiannya adalah ma'ruf. Al-khudu, tunduk, as-sukun, ketenangan, at-tadallul, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk asalnya adalah dalam hati manusia. Aslul khusyuk fil qulub. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, asalnya khusyuk adalah pada hati manusia, kemudian anggota badan mengikutinya. Anggota badan menjadi tenang, kemudian suara menjadi rendah. Suara menjadi rendah ketika dia berdoa, ketika dia membaca zikir dalam salatnya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala waktu menyebutkan definisi khusyuk, dan banyak definisi dari para ulama tentang masalah ini, yang beliau sebutkan ringkas, khusyuk adalah sukunul jawarih ma'a tuma'ninatil qalbi. Ketenangan anggota badan yang disertai dengan ketenangan dalam jiwa. Diamnya anggota badan yang disertai dengan ketenangan dalam jiwa. Jadi bukan cuma sekedar diam badannya, tapi sumbernya dari hati manusia. Ibnu Rajab Al-Hambali mengambil dalil dengan hadis yang terkenal, bahwa anggota badan itu selalu mengikuti hati. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hati. Kalau baik hati ini, maka akan baik semua anggota badan manusia, dan kalau buruk maka akan buruk semua anggota badan manusia. Makanya khusyuk itu asalnya adalah terdapat dalam hati manusia. Oleh karena itu, hal-hal yang pernah kita bahas tentang cara untuk meraih khusyuk yang paling utama, yaitu memasukkan ilmu yang bermanfaat, utamanya ilmu tentang ma'rifatullah. Jadi antum perhatikan, semua cabang-cabang keimanan dan sifat-sifat yang mulia itu didapatkan yang paling utama dengan ma'rifatullah. Mengenal kebesaran nama-nama, kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena khusyuk ini asalnya dalam hati, maka cara untuk mendapatkannya adalah dengan menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati manusia. Kenapa kita sholat? Keadaan kita yang paling dekat dengan Allah adalah waktu sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Waktu kita ruku, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca waktu sujud dan ruku? Subhana rabbiyal a'la. Waktu ruku, subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah, Engkau yang maha tinggi. Ini kita baca waktu apa? Waktu sujud. Kita merendahkan diri kita. Ketika kita menempatkan anggota badan kita yang paling mulia sejajar dengan tanah. Waktu itu kita mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Artinya kita mengatakan, aku ini rendah dan hina ya Allah, Engkaulah yang maha tinggi dan maha agung. Makanya tidak salah ayyuhal ikhwatu fillah, sebagian, dan dulu saya pernah menyangka seperti itu, bahwasanya gerakan-gerakan sholat itu ternyata ada hikmahnya, dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Imam Syekh Ali Hasan sewaktu mentahqiq kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Khusyu' fi Shalah, itu di muqaddimahnya beliau membawakan makna dari setiap gerakan-gerakan sholat, mulai bersedekap, ini menunjukkan sikap merendahkan diri, kemudian ruku, sujud, i'tidal, dan seterusnya. Ini ternyata menyangkut makna yang intinya kembali kepada sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada kebesarannya. Termasuk waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, menjadi kecil semua yang ada di hadapan kita. Tentu saja
orang-orang ahlul bid'ah membuat khurafat-khurafat, makna-makna yang tidak benar tentang hal ini, gerakan-gerakan sholat yang bersumber dari penyimpangan dan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Ala kulli hal, kembali kepada tadi, bahwasanya kalau kita merenungkan dengan benar kebesaran Allah, kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka salat itu lebih memudahkan kita untuk khusyuk, menghasilkan kekhusyuan dalam diri kita. Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab yang perlu saya bacakan dalam kitabnya Al-Khusyu' fi Shalah. Beliau mengatakan seperti ini. Aslul khusyu'i al-hasili fil qalbi innama huwa min ma'rifatillahi wa ma'rifati 'azamatihi wa jalalihi wa kamalihi, faman kana lahu a'rafa fahuwa lahu akhsya'u. Asalnya khusyuk yang terdapat dalam hati, innama huwa, hanyalah didapatkan, ini pembatasan, tidak mungkin didapatkan dengan cara yang lain. Jadi tidak mungkin khusyuk didapatkan dengan bertapa, dengan sekedar mencari-cari amal-amal yang bid'ah, tidak mungkin. Asalnya khusyuk yang didapatkan, yang muncul dalam hati, hanyalah didapatkan min ma'rifatillah, dengan mengenal Allah, mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, mengenal keagungannya, kemuliaan dan kesempurnaannya. Maka barang siapa yang dia itu lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti ibadahnya lebih khusyuk kepadanya. Jadi ingat, khusyuk itu berbanding lurus dengan apa? Ma'rifatullah. Siapa yang paling sempurna mengenal Allah, maka khusyuknya mesti semakin sempurna dalam beribadah. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau, wa yatafawatul khusyu'u fil qulubi bihasbi tafawuti ma'rifatiha liman khasya'at lahu. Perhatikan, sifat khusyuk dalam hati itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda wujudnya dalam diri setiap manusia, sesuai dengan berbeda-beda dan bertingkat-tingkatnya pengenalan, pengetahuan seorang hamba terhadap zat yang mereka khusyuk dan tunduk kepadanya. Ini sebab yang pertama. Semakin dia mengenal Allah, semakin sempurna khusyuknya. Semakin kurang, berarti semakin kurang pengenalannya terhadap Allah. Wa bihasbi, yang kedua, faktor yang kedua. Wa bihasbi tafawuti musyahadatil qulubi lisifatil muqtadiyati lil khusyuk. Dan juga tergantung dari persaksian hati manusia, persaksian hati manusia terhadap sifat-sifat yang melahirkan sifat khusyuk. Sekarang coba antum bandingkan, dan ini perumpamaan yang diperbolehkan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita mengumpamakan tentang cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, kita boleh menyebutkan perumpamaan tunduk kepada makhluk dalam rangka membandingkan Allah dengan al-mathalul a'la, walillahil mathalul a'la, permisalan atau penyifatan yang lebih tinggi. Makanya kias, kalau kita bahas yang pernah kita terangkan juga, kias ada 3 yang diperbolehkan untuk Allah adalah kias aulawi, kias yang mengatakan Allah lebih lagi untuk yang seperti itu. Coba antum perhatikan. Seseorang manusia ketika menghadap orang lain, dia bisa tunduk. Ada lagi orang lain, dia bisa sangat tidak perhatian kepada orang yang dihadapinya. Tergantung dari apa? Penghormatannya terhadap orang tersebut, termasuk cintanya kepada orang tersebut, ketakutannya terhadap orang tersebut karena orang ini akan mencelakakannya atau memukulnya, apalagi menyiksanya. Jadi macam-macam kan hati manusia. Coba orang yang tidak punya seperti itu, tidak takut, apalagi diremehkannya ketika menghadapkan santai, tidak ada perhatiannya sama sekali. Ini keadaan manusia. Coba dia menghadapi seseorang penguasa yang ditakutkan siksaannya, yang bisa bikin dia murka, minimal jatuh di hadapannya, maka dia akan berdiri dengan tenang,
berdiri dengan konsentrasi mendengarkan setiap ucapannya meskipun mungkin sekedar berhadapan saja. Nah, hati manusia yang bisa menghimpun ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih mudah untuk menghasilkan sifat khusyuk tersebut dalam dirinya. Kata beliau, contoh-contoh atau gambaran tentang masalah ini. Famin khashi'in likuwati mutala'atihi likurbillahi min abdihi wattila'ihi ala sirrihi wa dhamirihi al-muqtadi lil istihya'i min Allah ta'ala wa muraqabatihi fil harakati was sakanat. Ada orang yang khusyuk karena apa? Karena dia kuatnya pengetahuan dirinya tentang sifat maha dekatnya Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, sempurnanya pengawasannya terhadap apa yang tersembunyi dalam batin manusia, yang ini menjadikan dia malu di hadapan Allah dan selalu merasakan pengawasannya dalam setiap gerakannya maupun sikap diamnya. Jadi ada yang khusyuk karena dia malu kepada Allah, memperhatikan dirinya. Ada lagi, wa min khashiin, yang kedua, ada orang yang khusyuk karena dia memahami dengan sempurnanya apa ini kesempurnaan dan kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, yang ini mengandung konsekuensi dia akan tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, kerinduan untuk bertemu dengannya dan kerinduan untuk melihatnya. Maka ketika dia sholat menghadap Allah, dia khusyuk karena merasakan cinta kepada zat yang dia sedang menghadapkan diri kepadanya. Ada lagi, wa min khashiin, orang yang khusyuk kepada Allah karena dia memahami sempurnanya siksaan Allah, sempurnanya azabnya kalau ditimpakan kepada hambanya, yang ini mengharuskan atau menjadikan dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakutan ketundukan karena dia mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala yang ditakutkannya. Jadi antum perhatikan, ini seperti yang saya jelaskan dalam kajian kita kemarin di Lombok Timur, orang yang mengenal Allah itu bisa mencapai khusyuk kepada Allah dalam semua keadaan, dalam setiap perenungannya. Kenapa? Manusia ketika dia beribadah kepada Allah, terkadang dalam keadaan dia barusan merenungi tentang sempurnanya ciptaan Allah, berarti maha sempurna zat yang menciptakannya, yang dengan ini akan timbul rasa cintanya kepada Allah. Kira-kira bagaimana kalau antum berhadapan dengan orang yang antum cintai? Mesti akan khusyuk. Ini untuk manusia, kita akan tenang, kita akan tunduk, tidak akan menoleh ke sana kemari karena tujuan kita adalah orang yang kita cintai. Bagaimana kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang kita lebih cintai dibandingkan semua makhluk, membayangkan keindahannya, kemudian dengan perasaan rindu untuk bertemu dengannya. Jadi barusan dia merenungkan keindahan Allah, dia khusyuk dari arah ini. Ada lagi hamba, sebelum dia sholat, dia ingat tentang keburukan dirinya, sempurnanya nikmat Allah, sementara dia banyak berbuat maksiat, kurang mensyukuri nikmatnya. Orang seperti ini apa yang timbul dalam dirinya? Malu, iya kan? Dia malu kepada Allah. Maka ketika dia menghadap Allah dalam kondisi itu, dia akan malu. Dari sini dia akan mencapai khusyuk. Beda dengan khusyuknya orang yang pertama kan? Tapi dia mencapai khusyuk dari sisi lain. Orang yang ketiga, barusan dia merenungkan tentang keperkasaan Allah, kemahakuatannya, kerasnya siksaannya, bahwa Allah mampu untuk menimpakan keburukan pada dirinya kapan saja Allah menghendaki. Maka ketika menghadap Allah dia takut. Dia bersungguh-sungguh supaya Allah tidak mencabut hidayah dari dirinya, supaya Allah tidak menyiksanya dengan keburukan di dunia dan di akhirat. Maka ketika dia merenungkan ini, dia menghadap Allah, dia akan meraih khusyuk dari rasa takutnya. Artinya apa? Orang yang mengenal Allah dalam semua keadaan dan semua sisi, dia bisa meraih kekhusyuan kepada Allah dalam berbagai macam bentuk, tapi semua itu kembali kepada mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya saya katakan tadi, semakin banyak kita mengenal sifat kesempurnaan Allah, maka peluang kita untuk bisa meraih khusyuk dalam semua keadaan kita juga lebih besar dibandingkan dengan orang yang mengenal cuma sebagian sifat saja,
yang dia bisa meraih khusyuk dari sifat ini, yang belum tentu keadaan ini semua hadir dalam dirinya. Makanya kita ingat kembali apa yang saya pernah nukilkan, ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah, menghambakan diri kepadanya dengan apa? Mengenal kandungan, mengenal makna, keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami oleh pikiran manusia. Jadi ayyuhal ikhwatu fillah, ini manfaat yang besar. Setiap saat kita merenungkan sesuatu, mendapati satu keadaan, dengan kita mengenal Allah, ini akan bisa menjadi sebab kita untuk meraih khusyuk dalam setiap ibadah yang kita tunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah satu sebab yang utama untuk meraih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam sehubungan dengan masalah kiat-kiat untuk meraih khusyuk, menghadirkan hati dalam sholat, berdasarkan petunjuk Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Yang ini perlu kita usahakan, ya. Karena semua sifat mulia itu perlu latihan. Setelah kita tahu yang utama adalah memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, banyak berdoa kepada Allah karena hati kita Allah yang menguasainya. Setelah itu kita usahakan sebab-sebab ini, karena ini tentu sangat membantu untuk bisa mengkonsentrasikan hati kita agar bisa ibadah yang kita lakukan benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-isti'adzatu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini kita ketahui bersama, karena tidak mungkin syaitan akan membiarkan manusia mudah untuk meraih satu sifat yang sangat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam salat. Makanya ketika sahabat yang mulia Utsman ibnu Abil As radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bisikan atau waswas yang dia dapatkan dalam salat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syaitonun yuqalu lahu khinzab. Itu adalah syaitan yang bernama khinzab, khusus menggoda orang dalam salat. Makanya ini juga menjadi dalil bahwasanya orang-orang yang mengatakan bahwa mereka dalam sholat tidak diganggu, berarti mencurigakan. Dia ini adalah temannya syaitan yang namanya khinzab tadi itu. Ya, berarti dia termasuk khinzabiyun. Ya. Bukan hizbiyun, khinzabiyun, ya. Karena bagaimana mungkin Rasulullah SAW ini sahabat, apa ini yang digoda dalam sholat, ya, kemudian mereka mengatakan tidak diganggu dalam sholatnya. Jadi dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab, itu adalah syaitan yang disebut namanya adalah khinzab. Fa idza sya'arta bihi, maka kalau kamu merasakan gangguannya, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian menghembuskan nafas ke kiri dengan sedikit ludah 3 kali. Kata Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu, "Tsumma fa'altu dzalika fa'adhhaballahu dzalika anni." Setelah itu aku praktekkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan godaan syaitan tersebut dari diriku. Demikian pula hadis yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang apa? Iltifat, berpaling dalam salat, ya kan? Ketika dia bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam salat. Menoleh di sini bisa menoleh lahir atau batin. Pikiran kalau sudah melihat sesuatu mesti hati mengikutinya. Makanya dalam salat kita tidak boleh memakai sesuatu yang berpotensi memalingkan pikiran kita. Baik itu pakaian, apa yang di hadapan kita. Sampai pun di hadapan kita mushaf, kita akan mikirkan ini mushaf harganya berapa, beli di mana, ini cetakan mana, mesti begitu, iya kan? Apalagi kita sholat di depan
tas misalnya, tas ini kayaknya buatan Yogyakarta ini atau dalam negeri, seperti itu. Mesti timbul pikiran. Kalau pandangan sudah melihat sesuatu berpaling dari sholat, maka hati akan mengikuti dengan sendirinya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang iltifat, apa jawaban beliau? Ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Sikap berpaling itu adalah rampasan yang dicuri oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Jadi syaitan selalu berusaha untuk memalingkan manusia dari khusyuk. Makanya ini perlu dijaga dengan cara seperti tadi. Ketika Rasulullah SAW dihadiahkan dihadiahkan baju dari Abu Jaham yang bergaris-garis, maka Rasulullah SAW mengatakan, kembalikan kepadanya. Fa innaha alhatni anifan fi salati. Karena sungguh pakaian ini menggangguku dari salatku. Bayangkan kalau Rasulullah SAW terganggu, apalagi selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pakai alas, usahakan alas yang polos, tidak bergambar-gambar. Sekarang ada gambar masjid, kita bayangkan lagi, ini masjid di mana ini? Kapan didirikan? Dan seterusnya. Akan membingungkan kita karena pikiran kita seperti itu keadaannya. Akan diikuti dengan apa yang terdapat dalam hati manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadabburul qiraati fiha wa anwa'ul adhkar. Tadabburul qiraati wa anwa'il adhkari fiha. Merenungkan bacaan Al-Quran, menghayati bacaan Al-Quran, dan zikir-zikir yang kita ucapkan dalam sholat. Minimal kalau kita tidak paham bahasa Arab, kita mengerti arti zikir dalam sholat kita. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Allah, sementara apa yang kita ucapkan tidak kita ketahui, tidak kita tahu artinya. Maka ini jelas kurang dalam komunikasi tersebut. Ini memahami dan merenungkan bacaan Al-Quran jelas sangat membantu konsentrasi kita. Kita tidak akan sempat berpikir ke sana kemari karena yang kita pikirkan adalah makna bacaan dalam sholat kita. Oleh karena itu mempelajari bahasa Arab untuk tujuan ini sangat bermanfaat dan sangat memudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk meraih khusyuk dalam sholat. Kemudian yang ketiga, tsalitsan istihdharu 'azamatillahi wa annal musalli yunaji rabbahu mutawajjihan ilaih. Menghadirkan kebesaran Allah, keagungannya, bahwa orang yang salat itu sedang menghadapkan diri kepada Allah, bermunajat, berkomunikasi dengannya. Seperti yang saya katakan tadi, waktu kita ruku, kita hadirkan keagungan Allah, seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, aku ini rendah dan hina, Engkau yang maha besar, yang maha tinggi dan maha agung. Ini adalah wujud kesempurnaan seorang hamba ketika dia merendahkan diri, menundukkan diri di hadapan Zat yang maha agung dan maha besar. Kemudian yang keempat, ma'rifatu dha'fil abdi wa iftiqaruhu ila Allah fi hali ruku'ihi wa sujudihi. Meyakini kelemahan dan ketergantungan Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini kelemahan dan ketergantungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud dan ketika dia ruku dan gerakan-gerakan salat yang lainnya. Jadi setiap gerakan yang kita lakukan, kita renungkan artinya. Kita ucapkan Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar, maka kita adalah, semua makhluk adalah rendah dan kecil di hadapannya. Dan semua kita renungkan tentang makna-makna tersebut. Yang kelima, hasru nadharihi ila maudhi'i sujudihi. Membatasi pandangan manusia hanya kepada tempat sujudnya saja. Karena pandangan itu jika tersebar kemana-mana, maka hati dan pikiran juga akan mengikutinya. Subhanallah, seperti yang diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, termasuk tujuan utama disyariatkannya sutra adalah membatasi pandangan. Meskipun sutra itu mungkin cuma kecil di hadapan kita, sebuah tiang, tetapi adanya batasan pandangan itu akan membatasi hati. Kalau kita pikirkan inilah tempat yang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam batasan ini, maka hati kita tidak akan lari kemana-mana.
Makanya di sini di antara keutamaan menggunakan sutra itu akan sangat membantu untuk membatasi pandangan kita yang nantinya hati kita pun juga akan terbatasi, tidak berpikiran atau lari kemana-mana. Makanya di sini ini perlu kita renungkan tentang makna yang agung ini, dan memang sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah merenungkan tentang usaha untuk membatasi pandangan ini sangat penting, karena dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yunsibu wajhahu liwajhi abdihi fi salati ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya dalam salatnya selama hamba itu tidak berpaling. Termasuk dalam pembahasan masalah ini adalah yang diisyaratkan juga oleh para ulama, yaitu apakah boleh kita memejamkan mata dalam salat supaya kita tidak terganggu? Maka jawabannya, hukum asalnya kita harus membuka mata kita, karena Rasulullah SAW memandang kepada tempat sujudnya. Kalau beliau tahiyat memandang kepada jarinya, maka hukum asalnya dibuka mata kita, kecuali kalau ada alasan atau darurat. Terpaksa kita sholat, sudah takbir, tempat kita di hadapan kita banyak gambar-gambar yang membingungkan, apalagi ada tulisan-tulisan. Termasuk kalau kita sholat di belakang orang yang mungkin bajunya bertulisan atau gambar batik, ini batik Pekalongan atau batik Solo, pikiran muncul. Nah, kita boleh menutup pandangan kita karena takut terganggu dengan gangguan seperti ini. Ini diperbolehkan kalau dalam kondisi ada hajat atau darurat. Yang terakhir, kiat yang terakhir ya, karena sudah waktu juga. Jangan mengerjakan sholat ketika hati kita sedang atau pikiran kita sedang sibuk dengan hal yang lain. Ma'ruf kita ketahui seperti menahan buang air kecil atau buang air besar, menahan kentut ya, keinginan untuk makan, sudah lapar, haus dan seterusnya. Ini semua yang kita ketahui ma'ruf disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan telah dihadirkan ya, dalam keadaan kita lapar atau haus misalnya. Dan juga tidak ada sholat ketika kita menahan buang air besar atau buang air kecil. Makanya semua yang mengganggu pikiran harus dihilangkan dulu sebelum sholat. Dan ayyuhal ikhwatu fillah, dengan taufik dari Allah, kalau kita berusaha penuhi sebab-sebab ini, itu akan sangat memudahkan kita untuk meraih khusyuk. Tentu dengan sebab yang paling pertama tadi, yaitu mengenal kebesaran, kesempurnaan, keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih tentang kajian mengenai khusyuk dalam ibadah. Saya katakan tadi, untuk kesempurnaannya bisa nanti antum langsung baca dalam makalah, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mengambil manfaat dari kajian di malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kita cukupkan ya, dan karena sudah waktu mungkin kita langsung salat saja. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.